ini penting ya menurut saya, karena saya banyak mengenal teman-teman yang juga punya pekerjaan tetap atau misalnya part time, tapi dia juga punya minat di dalam isu altruisme gitu ya, menolong orang gitu. Dan saya melihat bahwa yang akan menjadi sustain ketika para relawan itu berangkat dengan hati ya. Jadi bukan dijadikan tujuan mencari uang, tetapi dia sudah selesai dengan dirinya. Menurut saya perempuan yang sudah selesai dengan dirinya itu bukan melulu perempuan yang secara finansial itu kuat ya, tetapi bahwa ketika hatinya sudah tergerak, ada nggak ada iming-iming uang gitu ya, dia tahu bahwa tujuannya adalah misalnya untuk memanusiakan manusia. Ketika kita mampu memanusiakan perempuan, di situ adalah esensi memanusiakan manusia. Karena ibu adalah perempuan itu adalah ibu peradaban kan gitu. Jadi ketika perempuan ini tidak dididik dengan etika yang betul, tidak dididik punya integritas moral yang baik gitu, dia akan melahirkan generasi-generasi yang juga akan mengkopi seperti perilaku ibunya. Ya, sebetulnya ada value yang sangat baik ya dari nenek moyang kita, gotong royong ya gitu ya. Jadi mari sekarang kita gerakan gotong royong ini dalam tindakan dimulai dari komunitas perempuan, dari misalnya komunitas rumah, komunitas RT, RW gitu ya, PKK, itu sebetulnya adalah unit-unit ujung tombak yang mengurus masyarakat langsung sebetulnya di situ gitu ya. Nah itu perlu support sistem yang saling menguatkan gitu ya, bukan yang saling menghancurkan ya gitu. Jadi misalnya ketika seorang perempuan dianggap keliru, itu lebih baik misalnya bisakah ditegur, tidak dipermalukan misalnya di ruang publik, tetapi dirangkul sehingga keberhargaannya sebagai perempuan dan manusia itu tetap membuat dia percaya diri gitu ya, untuk tetap bisa memimpin gitu ya, atau bergerak di bidang sosial. Selama ini karena saya bantunya adalah Jabar Masagi, program pendidikan karakter berbasis nilai-nilai kearifan lokal. Kemarin itu juga kami belajar ya dari para pejuang penyintas COVID itu, bukan hanya yang terkena COVID, tapi misalnya guru-guru perempuan yang mendatangi rumah-rumah siswa di daerah terpencil gitu ya. Kemudian misalnya kami carikan CSR, dapatlah mereka tas bakti guru kunjung gitu ya. Itu bagaimana isi tas itu bisa jadi papan tulis, meja, dan pembelajarannya tidak usah pakai internet tapi USB. Dan kemudian ada kolaborasi di situ, talent-talentnya dari mulai murid-muridnya, guru-gurunya gitu ya. Nah itu sebetulnya bagaimana pemberdayaan perempuan itu selalu bisa menembus sekat-sekat formal sebetulnya ya di situ gitu. Jadi saya melihat adalah semangat yang dibangun adalah semangat untuk ini kita nolong orang juga sebetulnya nolong kita diri sendiri gitu ya. Kita nolong satu perempuan, sebetulnya kita bisa menolong 100 perempuan dan bisa lebih gitu. Kalau dalam definisi saya, kesejahteraan itu tidak melulu berbasis ekonomi ya, tetapi yang paling penting buat perempuan adalah kesejahteraan mental. Kesejahteraan mental itu adalah basisnya bagaimana perempuan bisa bahagia dulu. Karena kalau perempuan gak bahagia dan dia ibu, satu rumah itu pasti jadi murung atau muram gitu ya. Nah kesejahteraan mental ini yang perlu support system, bahwa bagaimana kita menggerakkan gotong royong ini. Karena kalau perempuan udah tersentuh hatinya gitu ya, dia sangat powerful dibanding laki-laki. Dia mau kerjain apa aja buat keluarganya gitu ya. Karena memang di situ kan dititipkan organ rahim ya. Itu organ pemeliharaan yang sifatnya itu nurturance ya, untuk memelihara. Jadi basisnya adalah pelihara, berdayakan, bahagiakan hati perempuan. Nanti itu akan berbarengan dengan bagaimana kita mendampingi kemampuan berpikir kritisnya, menjadikan perempuan-perempuan ini berpikir merdeka, tetapi perilaku dan tindak tanduknya itu tahu bagaimana menempatkan diri di dalam konteks sosial. Saya yakin ketika belief system semua perempuan itu merasa berdaya, bukan lagi makhluk kelas kedua atau subordinat gitu, insya Allah Indonesia dan dunia ini akan maju.